Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom ini. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan rekan kelompok saya, yaitu saya sendiri Nurul Tiara, dan ada rekan saya, yaitu Anissa Kurnia Wahid. Dampak banjir terhadap pendapatan petani di pinggir Danau Singkara, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Siri, di mana terdapat beberapa pokok pembahasan, diantaranya sejarah banjir, konsep banjir, penyebab banjir, karakteristik banjir, alat ukur banjir, manajemen bencana dalam umum, manajemen bencana rehabilitas, dan manajemen bencana rekonstruksi. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah banjir. Menurut Kusumo tahun 2014, banjir dapat diklasifikasikan berdasarkan proses terjadinya dan berdasarkan posisinya dari sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya. Menurut laporan profil kawasan terpilih Pusat Pengembangan Desa 2003, terjadinya banjir ini dipicu oleh curah hujan sedang dengan daerahnya berada di pinggir Danau Singkara yang merupakan muara dari 6 sungai, yakni Sungai Sumpur, Sungai Baing, Sungai Paninggahan, Sungai Muaro Pingai, Sungai Saning Bakar, dan Sungai Sumani. Selain itu, daerah ini juga merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan lereng kurang dari 8%. Menurut informasi yang didapatkan dari masyarakat yang berada di pinggir danau, bahwa daerah pinggir Danau Singkara ini mengalami kejadian banjir minimal sekali dalam setahun. Selanjutnya ada konsep banjir. Yang dimana banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi, menurut Rahayu dan kawan-kawan 2009. Selain itu, banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. Banjir merupakan peristiwa di mana daratan yang biasanya kering atau bukan daerah rawa menjadi tergenang oleh air. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa daerah rendah hingga cekung. Selanjutnya yang ketiga ada penyebab banjir. Penyebab banjir ini ada dua faktor penyebabnya, diantaranya banjir yang disebabkan oleh sebab alami dan banjir yang disebabkan oleh tindakan manusia. Nah, yang pertama itu banjir yang disebabkan oleh sebab alami. Yang pertama ada curah hujan. Indonesia mempunyai iklim tropis sehingga sepanjang tahun mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim yang umumnya terjadi di antara bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau yang terjadi bulan April hingga September. Pada musim penghujan, hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir di sungai, dan bila mana melebihi tebing sungai, maka akan timbul banjir atau genangan. Yang kedua, pengaruh fisiografi. Fisiografi atau geografi fisik, sungai seperti bentuk, fungsi, dan kemiringan daerah pengaliran sungai atau DPS. Kemiringan sungai, geometrik, hidrolik, atau bentuk penampangan seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang, material dasar sungai, lokasi sungai, dan lain-lain. Selanjutnya, banjir yang disebabkan sebelumnya yang ketiga ada erosi dan sedimentasi. Di DPS berpengaruh terhadap pengurangan kapasitas penampang sungai. Erosi menjadi problem klasik sungai-sungai di Indonesia. Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran, sehingga timbul genangan dan banjir di sungai. Yang keempat, kapasitas sungai. Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai dapat disebabkan oleh pengendapan yang berasal dari erosi DPS dan erosi tanggul.
tanggul sungai yang berlebihan, dan sedimentasi di sungai itu karena tidak adanya vegetasi penutup dan adanya penggunaan lahan yang tidak tepat. Selanjutnya, kapasitas drainase yang tidak memadai. Hampir semua kota-kota di Indonesia mempunyai drainase daerah genangan yang tidak memadai, sehingga kota-kota tersebut sering menjadi langganan banjir di musim hujan. Kemudian pengaruh air pasang. Air pasang laut memperlambat aliran sungai ke laut. Pada waktu banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi, maka tinggi genangan atau banjir menjadi besar karena terjadi aliran balik atau backwater. Selanjutnya, banjir yang diakibatkan oleh tindakan manusia. Yang pertama, ada perubahan kondisi DPS. Perubahan DPS seperti pengundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan tata guna lainnya dapat memperburuk masalah banjir karena meningkatnya aliran banjir. Dari persamaan-persamaan yang ada, perubahan tata guna lahan memberikan kontribusi yang besar terhadap naiknya kuantitas dan kualitas banjir. Yang kedua, kawasan kumuh. Perumahan kumuh yang terdapat di sepanjang sungai dapat merupakan penghambat aliran. Masalah kawasan kumuh dikenal sebagai faktor penting terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa Kurniawahid. Kepada Anissa, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan paparan materi berikutnya. Berikutnya yaitu sampah. Disiplin masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang ditentukan tidak baik. Umumnya, mereka langsung membuang sampah ke sungai. Di kota-kota besar, hal ini sangat mudah dijumpai. Pembuangan sampah di alur sungai dapat meninggikan muka air banjir karena menghalangi aliran. Nah, yang keempat yaitu drainase lahan. Drainase perkotaan dan pengembangan pertanian pada daerah bantuan banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi. Yang kelima, bendungan dan bangunan air. Bendungan dan bangunan air seperti pilar jembatan dan peningkatan elevasi muka air banjir karena efek aliran balik atau backwater. Yang keenam, kerusakan bangunan. Pengendali banjir, pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan kuantitas banjir. Nah, yang selanjutnya yaitu perencanaan sistem. Pengendalian banjir beberapa sistem pengendalian banjir memang dapat mengurangi kerusakan akibat banjir kecil sampai sedang, tetapi mungkin dapat menambahkan kerusakan selama banjir-banjir yang besar. Pokok pembahasan yang keempat yaitu karakteristik banjir, di mana banjir banjir bandang memiliki karakter tersendiri dibandingkan dengan banjir biasa, banjir lumpur ataupun banjir rob di daerah pesisir. Berikut ini adalah ciri-cirinya, yaitu yang pertama, banjir datang cepat. Karakteristik banjir bandang yang pertama adalah terjadi secara tiba-tiba. Tanah yang telah jenuh terhadap air akan kehilangan kemampuan untuk menyerap air ke dalam tanah. Berbeda dengan karakteristik banjir biasa yang datang secara perlahan karena air sungai meluap. Kejadian banjir terjadi secara cepat dan disertai volume air yang datang dalam jumlah besar. Nah, yang berikutnya, yang kedua atau yang B, disebabkan hujan lebat. Hujan lebat yang terjadi terus-menerus atau dalam waktu yang lama akan berpengaruh pada kondisi tanah di daerah hulu. Apalagi jika hujan tersebut terjadi di tanah-tanah yang kritis atau gundul, maka ancaman pergerakan tanah seperti tanah longsor juga dapat terjadi. Longsor tanah akan datang bersamaan dengan debit air yang tinggi sehingga menyebabkan banjir. Nah, pembahasan yang kelima atau yang E, alat ukur banjir. Yang pertama yaitu Pascal. Pascal merupakan alat ukur ketinggian air sungai yang berbentuk penggaris dan akan menjadi pengukur debit air yang berpotensi menyebabkan banjir. Nah, yang kedua itu stasiun hujan, di mana stasiun hujan adalah stasiun tempat pengamatan curah hujan. Data curah hujan yang baik dapat diperoleh dari hasil perekaman yang dijaga dan selalu dipantau. Semakin banyak keberadaan stasiun hujan, maka semakin detail data curah hujan yang terekam.
Jumlah dan letak stasiun hujan menjadi hal yang perlu diperhatikan terkait ketersediaan data hujan. Pemasangan stasiun hujan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu manajemen bencana secara umum, di mana manajemen bencana secara umum diatur atau dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, bunyinya itu terjadi peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak atau hasar. Yang kedua, peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat. Yang ketiga, ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. Bencana dapat terjadi karena ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak dan kerentanan masyarakat. Suatu bencana dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana bencana sama dengan bahaya dikali dengan kerentanan. Penanggulangan bencana Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggap darurat bencana, di mana tujuannya adalah menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, mengurangi penderitaan korban bencana, dan meminimalkan kerugian material. Yang kedua itu ada rehabilitasi, di mana serangkaian kegiatan yang dapat membantu korban bencana untuk kembali pada kehidupan normal, yang kemudian diintegrasikan kembali pada fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada rekonstruksi, di mana rekonstruksi adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi seperti sebelum terjadinya bencana, termasuk pembangunan infrastruktur, menghidupkan akses-akses sumber ekonomi, perbaikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, berorientasi pada pembangunan dengan tujuan mengurangi dampak bencana dan di lain sisi memberikan manfaat secara ekonomis pada masyarakat. Nah, yang berikutnya yaitu ada prevensi, di mana prevensi adalah serangkaian kegiatan yang direkayasa untuk menyediakan sarana yang dapat memberikan perlindungan permanen terhadap dampak peristiwa alam, yaitu rekayasa teknologi dalam pembangunan fisik. Adapun beberapa poinnya, yang pertama itu upaya memperlakukan ketentuan-ketentuan, regulasi yang memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pembebasan lokasi rawan bencana, dan permukiman penduduk. Yang kedua itu pembangunan saluran buangan lahar, yang ketiga pembangunan kanal kendali banjir, yang keempat itu ada relokasi penduduk. Nah, yang berikutnya itu ada mitigasi, di mana mitigasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sejak dari awal untuk menghadapi suatu peristiwa alam dengan mengurangi atau meminimalkan dampak peristiwa alam tersebut terhadap kelangsungan hidup manusia dengan lingkungan hidupnya secara struktural, dengan upaya penyadaran masyarakat terhadap potensi dan kerawanan atau hasrat lingkungan di mana mereka berada, sehingga mereka dapat mengelola upaya kesiapsiagaan terhadap bencana. Adapun beberapa poinnya, pertama itu pembangunan dan penahanan banjir atau ombak, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta sistem peringatan dini. Informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang kapan suatu bahaya peristiwa alam dapat diidentifikasi dan penilaian tentang kemungkinan dampaknya pada suatu wilayah tertentu. Berikutnya kita masuk mengenai manajemen bencana, yaitu rehabilitas. Rehabilitas adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai wilayah pasca bencana dan dengan secara utama untuk normalisasi atau berjalan secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Berikut beberapa upaya penanggulangan bencana banjir. Yang pertama itu membuat saluran air yang baik, membersihkan saluran air, dan membuat tanggul atau tembok pengarukan sungai. Nah, yang terakhir itu manajemen bencana atau rekonstruksi, di mana rekonstruksi adalah bagian inti dari rencana pemulihan pasca bencana alam. Periode ini, yang merupakan rangkaian setelah rencana operasi atau darurat serta rehabilitasi, berfokus pada aktivitas yang bertujuan untuk memberikan kemampuan bagi korban untuk memulihkan kehidupan normal, layak dan juga sebagai sarana untuk mata pencarian. Oleh karena itu, bantuan rekonstruksi dirancang untuk yang pertama menyelamatkan ekonomi dan mengurangi biaya rekonstruksi, yang kedua memberikan dana kepada masyarakat, dan yang ketiga menciptakan peluang pekerja, dan selanjutnya mendukung dan memperkuat unit-unit yang ada. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi penambahan materi. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan. Saya ulangi, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan materi? Jika ada, silakan aktifkan fitur raise hand-nya. Baiklah, sepertinya tidak ada. Kita masuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand-nya dan silakan mencatat pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baiklah, kepada Fahira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Fahira dari kelompok mitigasi bencana ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu di slide ke-14 terdapat alat ukur banjir yaitu PLSCAL. Bagaimana sistem kerja dari PLKAS tersebut? Tolong jelaskan. Terima kasih kepada Fahira. Diminta kepada Fahira untuk menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat komentar. Selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya ingin bertanya, itu pertanyaannya adalah apakah bencana banjir hanya berpengaruh atau berdampak terhadap pendapatan petani? Jika tidak, coba jelaskan dampak tersebut. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Restu dan dimohonkan kepada Restu untuk mencatat kembali atau mengetik kembali pertanyaannya di kolom komentar. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin masih bertanya? Jika ada, dipersilakan. Baiklah, sambil menunggu teman yang lain ingin bertanya, maka berikan kami sedikit waktu untuk mencari jawaban pertanyaan dari yang telah diberikan oleh Fahira dan Restu. Baiklah, selanjutnya saya akan
Saya akan menjawab pertanyaan dari Fahira, yang mana pertanyaannya yaitu di slide ke-14 terdapat alat ukur banjir yang flyscale. Bagaimana sistem kerja dari flyscale? Terima kasih. Menurut pencatat duga air biasa, pada umumnya flyscale itu atau menggunakan papan duga atau pel yang dipasang di tepi sungai atau bendungan sehingga tinggi muka air dapat langsung dibaca oleh petugas. Flyscale dapat dipasang secara vertikal atau miring sesuai dengan kondisi lapangan. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Jika ada, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Fahira. Apakah Fahira dapat menerima jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan? Baik, insya Allah saya bisa memahaminya. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Terima kasih kepada Fahira. Selanjutnya, pertanyaan dari Restu Yuhanda akan disampaikan oleh Anissa Kurniawahid. Kepada Anissa, dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Restu, di mana pertanyaannya yaitu, apakah bencana banjir hanya berpengaruh atau berdampak terhadap pendapat petani? Jika tidak, coba jelaskan dampak tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak pertama dari terjadinya banjir yaitu ekonomi masyarakat di sekitar, di mana sawah mereka digenangi oleh banjir sehingga panen atau hasil panennya tidak seperti biasanya. Selain dari itu, terdapat beberapa dampaknya. Yang pertama itu dampak ekonomi. Dengan terjadinya banjir tersebut, maka ekonomi masyarakat akan menjadi turun atau kurang karena pendapatan dari hasil panen padinya berkurang. Nah, dampak yang berikutnya itu kerusakan lahan pertanian. Dengan adanya banjir, maka lahan pertanian petani sekitar akan rusak karena terjadinya banjir. Yang berikutnya itu ada pencemaran lingkungan. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai penyakit. Nah, yang berikutnya yaitu kerusakan dan sarana dan prasarana. Dengan adanya banjir, maka akan terjadi kerusakan sarana dan prasarana karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Yang berikutnya yaitu kesulitan air bersih. Dengan adanya banjir, melebur air kemungkinan juga membuat ketersediaan air bersih berkurang, baik untuk minum ataupun untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Biasanya terdampak banjir hanya mengandalkan air isi ulang atau subsidi bantuan air dari luar daerah banjir. Yang terakhir yaitu menimbulkan masalah kesehatan. Air banjir yang kotor dan minimnya air bersih kerap menimbulkan masalah kesehatan, misalnya penyebaran wabah penyakit yang rentan terhadap anak-anak kaum lanjut usia. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Kurniawahid. Selanjutnya
Apakah ada teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban yang telah disampaikan Anissa? Jika ada, dipersilakan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Restu. Apakah Restu dapat menerima jawaban yang telah disampaikan oleh Anissa? Baiklah, terima kasih atas jawabannya penyaji. Saya menerima dan memahaminya. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Restu. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang masih ingin bertanya? Jika ada, dipersilakan. Baiklah, mungkin tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin dapat kita akhiri presentasi kita kali ini. Saya dari kelompok mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.